Mas Nyarwi, saya ingin mengutip pernyataan Pak Prabowo kembali. Ada pernyataan di Kongres PAN soal eh, aklamasi. Ia mengomentari kalau sudah dapat kebaikan nggak ada masalah aklamasi. Itu justru rukun katanya. Itu yang didambakan oleh rakyat kita. Sementara di sisi lain pada saat menghadiri pertemuan dari Nasdem, ia sebut bahwa pendiri bangsa kita memiliki bentuk negara republik dan bukan kerajaan. Bentuk negara demokrasi, jadi rakyat memang perlu diberi pilihan. Dan kita tidak perlu takut dengan perbedaan. Komentar Anda? Iya, begini, saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kontekstual sesuai dengan yang dihadapi ya. Eh, Biasanya kalau kemarin-kemarin ya, PAN itu kan juga banyak beraklamasi tidak hanya terkait pemilihan ketua umum ya. Banyak keputusan-keputusan itu juga dijalankan basisnya aklamasi. Tetapi kalau di Nasdem itu kan kalau kita simak ada dinamika kan, tarik menarik gitu ya. Bahkan sebelum ketika pencalonan capres dia punya alternatif sendiri gitu ya, bangun blok. Kemudian ketika selesai gitu kan, kemudian bergabung. Waktu mau bergabung aja saya kira ada diskusi itu antara gabung nggak sama pemerintahan Pak Prabowo gitu ujungnya walaupun kemudian gabung. Nah saya kira ini pilihan itu tidak hanya pada orang sesungguhnya, pilihan juga pada soal pilihan-pilihan kebijakan politik dan program. Tapi balik lagi gini Pak Tricia, di Indonesia itu saya kira banyak paradoks ya. Tadi saya lihat ya yang disampaikan Saidiman itu kan contoh ya di PDI Perjuangan itu kalau lihat positioning PDI Perjuangan dalam beberapa dinamika politik itu kan menjadi modal penting dalam mengawal demokrasi Indonesia ya. Khususnya kalau dia berada di posisi di luar pemerintahan, suaranya keras gitu ya, kritis di zaman Pak SBY misalnya sangat luar biasa itu mengkritisi kebijakan Pak SBY. Ya, kemudian bahkan di era Pak Jokowi, kemudian orang masih berharap PDI itu suaranya kritisnya mana, kira-kira kan gitu. Nah, kemudian sekarang juga sudah mulai Bu Mega kan suara-suara kritiknya dan itu banyak sekali. Itu dianggap katakanlah mewakili beberapa suara publik yang memang mengkritisi banyak hal ya terkait kekuasaan dan lain-lain. Nah, tetapi kemudian kan paradok internalnya kan seringkali, nah ini ketua umumnya lama sekali kan gitu. Prosesnya bagaimana? Saya kira itu kritik tuh muncul ke partai-partai lain ya. Misalnya PKB ya, Gus Muhaimin itu kan juga dikritik, salah satunya terlama. Tetapi kalau kita saksikan proses pemilihan di internal partai-partai itu seringkali juga mencerminkan suara-suara di masing-masing partai. Kalau nggak salah Bu Mega sendiri pernah menanyakan, saya masih ini nggak, saya juga pengen istirahat kata dia, tapi diperlukan oleh partai. Nah, kemarin misalnya juga diundang oleh Muktamar PKB, saya lihat sendiri bagaimana cabang-cabang itu malah menyuarakan bagaimana Cak Imin itu tidak hanya diterima pertanggungjawaban tapi harus maju lagi dan harus mau katanya begitu. Masih ada yang suara begitu dan itu saya lihat natural. Ya walaupun generasi politisi yang mungkin seusia Caimin yang dulu mungkin di PKB masih ada suara kritis, tetapi balik lagi dianggap berjasa, berkontribusi pada partai dan organisasi. Bukan karena sudah tidak punya pilihan lain? Nah, soal pilihan dan opsi-opsi itu kan saya kira juga balik lagi ya, soal kemudian melihat bagaimana partai-partai ini berperan dari fase ke fase kan, dan termasuk komitmen dan kepemimpinan para elit-elit di dalamnya. Tapi memang kadangkala sulit ya bagi Patricia mengelola proses keberadaan partai sebagai institusi penyangga demokrasi yang itu sifatnya eksternal, artinya terkait dengan relasinya dengan pemerintahan dan lain-lain, dengan mengelola kekuatan partai itu sendiri dan secara demokratis ya, menumbuhkannya secara demokratis. Kenapa? Karena tradisi kepartean kita kalau kita cek ya, itu tumbuhnya kan kalau nggak dari menengah, dari atas, dari kelas menengah itu terdidik, kalau nggak itu dari atas, bukan dari bawah loh ya. Bukan dari bawah. Dan itu tradisi itu kan dari masa fase pergerakan sesungguhnya. Organisasi berbagai sosial politik, intelektual dan lain-lain. Itu organisasi priayi, organisasi tengah gitu ya, yang kemudian bertransformasi ya, kemudian mendidik masyarakat. Sehingga kalau kemudian berharap bertumbuh dari bawah sebagaimana di beberapa negara misalnya di negara maju, itu kita memang fondasinya masih lemah. Nah, di sini terlepas dari kelemahan partai kita, saya harus mengapresiasi juga dengan berbagai kelemahan sejauh bahwa elit-elit partai masih menunjukkan pada komitmennya pada demokrasi dan lain-lain, itu udah luar biasa, itu modal penting gitu.
para elit partai ketika berkuasa kemudian tidak merepresi dan menghilangkan suara-suara yang kritis, itu juga menunjukkan komitmennya pada demokrasi kan gitu. Ketika mereka mengapresiasi dukungan pilihan dari yang pernah menjadi kawan, bahkan kemudian milih di luar atau seperti itu juga menunjukkan demokrasi. Pak Prabowo sendiri kan kemarin juga menyinggung, saya lupa di mana itu. Dia menyinggung misalnya, ya kalau nginteli ini jangan ngintel untuk bangsa kata Iya, dia, iya, jangan oke. politik. Nah, Oke. seperti ini juga hal positif dari Pak Prabowo Oke, gitu oke. loh. Itu Baik.